Perkenalkan, nama saya Amarah Vita Imaniar dengan NIM 24135110448. Jadi saya akan menjelaskan proses awal program, yaitu pertama import library dan pembuatan citra sintesis. Program menggunakan 3 library, yaitu OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy untuk membuat dan mengolah matriks gambar, serta Matplotlib untuk menampilkan hasil pengolahan. Selanjutnya, program membuat citra sintesis menggunakan fungsi create_dummy_image. Citra ini memiliki background berwarna abu-abu gelap dengan ukuran 300 x 400 pixel. Setelah itu, program menggambar 4 lingkaran dengan warna, ukuran, dan posisi yang berbeda sebagai objek yang akan disegmentasi. Agar citra lebih menyerupai kondisi nyata, program menambah noise Gaussian menggunakan np.random.normal. Kemudian fungsi np.clip digunakan untuk memastikan nilai pixel tetap berada pada rentan 0 sampai 255. Jadi pada tahap ini program berhasil membuat citra uji yang akan digunakan sebagai input untuk proses segmentasi menggunakan metode Otsu, K-means, dan watershed. Perkenalkan, nama saya Damar Kristianto Wibisono dengan akhiran NIM 44. Kali ini saya akan menjelaskan persiapan data dan segmentasi Otsu. Di slide ini dijelaskan proses persiapan data dan segmentasi citra. Pertama, citra asli digunakan sebagai input lalu ditambah noise. Setelah itu dilakukan Otsu thresholding untuk memisahkan objek dan background secara otomatis. Selanjutnya digunakan metode K-means clustering dengan K sama dengan 3 untuk mengelompokkan pixel berdasarkan kemiripan warna. Terakhir, metode watershed digunakan untuk memperjelas batas antara objek yang ditandai dengan garis merah. Hasilnya, kombinasi metode ini membuat segmentasi citra menjadi lebih jelas dan akurat. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Immanuel Sandrus Barita dengan awalan NIM 24 dan akhiran 47. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Saya mendapatkan bagian segmentasi menggunakan K-means. Di bagian kode ada kita menggunakan Python pixel underscore values. Lalu pada K kita gunakan 3. Pada saat analisa, K-means bekerja berdasarkan kemiripan warna. Pertama, gambar diubah menjadi matriks 2 dimensi dari 300 x 400 x 3 itu menjadi 1200 x 3. Artinya setiap baris mewakili 1 pixel. Kemudian ditentukan oleh Python dengan K sama dengan 3. Artinya program membagi seluruh pixel menjadi 3 kelompok warna. Algoritmanya akan menjadi 1 memilih pusat cluster, 2 menghitung jarak setiap pixel, 3 mengelompokkan pixel, 4 memperbarui pusat cluster, 5 mengulang hingga konvergen. Hasil akhirnya berupa gambar baru yang warna-warnanya mewakili 3 cluster utama. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tidak membutuhkan label data dan cocok untuk mensegmentasi berdasarkan warna. Kekurangannya harus menentukan nilai cut terlebih dahulu sebelum digunakan. Intinya, K-means mengelompokkan pixel berdasarkan kemiripan warna sehingga menghasilkan segmentasi objek menjadi beberapa kelompok. Terima kasih. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zeski dengan akhiran NIM 40. Di sini saya ingin menjelaskan segmentasi menggunakan watershed. Jadi di sini punya alur kerja sesuai kode metode watershed. Pertama ada morphological opening, pembersihan noise. Ya, hasil thresholding Otsu masih mengandung noise bintik-bintik kecil, dan operasi opening dan erosi lalu dilasi menghilang noise kecil tersebut tanpa mengubah bentuk objek secara signifikan. Yang kedua ada menentukan arah background. 3 ada menentukan area foreground pasti. Yang keempat ada mencari unknown region. Area di antara pasti background dan pasti foreground adalah zona-zona yang abu-abu yang belum diketahui. Ada pemberian marker atau label, dan terakhir ada eksekusi watershed. Jadi, dan di sini juga ada hasilnya yang sudah dicari. Dan watershed terbukti menjadi satu-satunya metode dari 3 yang mampu menangani kasus segmentasi objek yang saling bersentuhan, yang merupakan tantangan klasik dalam pengolahan citra. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas tahap pada pemrosesan.
dan sehingga bisa dikumpulkan bahwa watershed efektif bukan karena pintar secara langsung. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada visualisasi hasil dan analisis perbandingan. Jadi di sini, di gambar ini ditampilkan 3 kali percobaan segmentasi citra menggunakan metode thresholding, Otsu, K-means clustering, dan watershed. Jadi pada tahap pertama yaitu input citra ketiga percobaan itu menggunakan objek yang sama, yaitu 4 lingkaran berwarna dengan tambahan noise. Perbedaan yang terlihat hanya berasal dari distribusi noise yang dibuat secara acak, sehingga setiap percobaan memiliki karakteristik pixel yang sedikit berbeda. Selanjutnya itu pada proses thresholding Otsu, metode ini secara otomatis menentukan nilai ambang atau threshold berdasarkan histogram citra. Pada percobaan pertama dan kedua diperoleh nilai threshold sebesar 108, sedangkan pada percobaan ketiga diperoleh nilai 107. Perbedaan satu nilai ini menunjukkan bahwa metode Otsu cukup sensitif terhadap perubahan distribusi intensitas akibat adanya noise. Namun secara visual hasil segmentasi tetap hampir sama karena selisih nilainya sangat kecil. Kemudian pada tahap K-means clustering, pixel yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan warna menjadi 3 cluster. Dari ketiga percobaan terlihat bahwa hasil pengelompokan hampir identik. Warna setiap objek menjadi lebih seragam, tetapi objek yang saling berhimpitan masih belum dapat dipisahkan, karena K-means hanya mempertimbangkan kemiripan warna, bukan bentuk atau batas objek. Selanjutnya itu ada metode watershed. Hasil segmentasi menjadi lebih baik. Garis pemisah berwarna merah berhasil memisahkan objek-objek yang saling menempel sehingga batas antar objek terlihat lebih jelas. Ketiga percobaan juga menghasilkan garis pemisah yang hampir sama, sehingga perubahan nilai threshold dari 108 menjadi 107 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir. Jadi kesimpulannya itu dari ketiga percobaan tersebut disimpulkan bahwa hasil segmentasi cukup konsisten meskipun terdapat sedikit perbedaan nilai threshold. Metode thresholding Otsu berfungsi sebagai segmentasi awal, K-means clustering efektif dalam mengelompokkan pixel berdasarkan warna, sedangkan watershed memberikan hasil terbaik dalam memisahkan objek yang saling berhimpitan. Sekian, terima kasih.